Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidna ilman wa razuqna fahman. Bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam di kelas 4. Tema kita hari ini, kebersihan pangkal kesehatan. Ayahanda ingatkan kepada Anda semua agar tidak ada catatan yang terlewat. Kalau ada yang terlewat silahkan dicatat kembali. Nah, selanjutnya materi kita hari ini air bersih dan sehat, berwudu, tayamum dan latihan. Silahkan Anda buka bukunya di halaman 29 sampai 40. A. Air bersih dan sehat. Air bersih dalam Islam ialah air yang suci mensucikan, yang bisa dipakai untuk bersuci. Jadi dalam konteksnya air bersih dalam Islam itu yaitu air yang suci. Suci itu artinya tidak ada kotoran di dalamnya dan bisa untuk mensucikan. Mensucikan itu mensucikan diri daripada najis dan hadas. Najis itu apa? Najis itu ialah bersuci ialah menghilangkan najis kotoran dari tubuh atau pakaian. Najis itu kotoran. Seperti pahamlah Ananda apa yang dimaksud dengan kotoran. Jadi walaupun dia air bersih belum tentu bisa mensucikan. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya air teh. Apalagi? Banyak air kelapa. Air kelapa kan bersih juga bisa diminum, tapi tidak untuk mensucikan. Maka kita buat di sini air yang suci mensucikan itu bersumber dari 7 macam, yaitu air sungai, air mata air, air es atau salju, air embun, air hujan, air laut, air sumur. Jadi yang 7 inilah yang disebut dengan air yang bersih, suci mensucikan. Sungai, ini sungainya harus sungai yang bersih juga maksudnya. Kalau sungainya kecil dan sudah berubah bau, warna dan rasanya berarti tidak bisa mensucikan lagi. Air mata air ini di pegunungan biasanya. Air es biasanya kalau turun salju. Di Indonesia sangat jarang ya. Air embun ini kalau dia pagi-pagi. Air hujan jelas, air laut jelas, dan juga ada air sumur. Sumurnya juga harus bersih, tidak berbau dan tidak berubah warnanya. Nah, apa tanda-tanda air yang suci dan sehat itu? Minimalnya ada 5. 1, tidak berubah rasanya. Kalau Anda mau berwudu atau mau mandi, lihat dulu. Kalau air tawar kan tak ada rasanya. Berarti kalau ada rasanya entah pahit atau dan lain sebagainya, berarti sudah tidak lagi bersih dan tidak lagi mensucikan. Tapi kalau Anda pergi ke Sungai Siak, ya memang begitu rasanya. Tidak berubah baunya. Misalnya sungainya Anda cium tidak ada bau bangkai atau tidak ada bau busuk. Dan tidak berubah warnanya. Warnanya di sini maksudnya warna air. Biasanya air itu warnanya agak keruh, tetapi tiba-tiba jadi hitam. Berarti itu sudah tidak lagi mensucikan. Nah, yang keempat, tidak mustakmal atau sudah dipakai. Mustakmal itu artinya air yang sudah dipakai untuk bersuci. Contoh, habis berwudu karena airnya sedikit, kamu tampung. Itu tak bisa lagi. Nah, yang kelima, tidak bercampur najis. Makanya Anda bilang, kalau Anda di rumah pakai sumur, apalagi sumurnya sumur timba ya. Jadi kalau ada tikus yang mati di dalamnya berarti dia sudah bercampur dengan najis. Makanya harus dibersihkan. Nah, selanjutnya berwudu. Wudu ialah menghilangkan hadas kecil dengan air, adapun yang membatalkan wudu sebagai berikut. Nah, wudu ini ialah menghilangkan hadas kecil dengan air. Hadas itu adalah suatu perkara yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Contohnya sholat, memegang Al-Quran dan lain sebagainya. Maka kita harus berwudu. Tapi dengan air. Kalau wudu dengan air, maka adapun yang membatalkan wudu, 1, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Maksudnya ada yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, apapun jenisnya. Kalau sudah ada yang keluar misalnya buang air kecil, buang air besar, buang angin, berarti dia sudah termasuk kita hadas kecil. Tidur tidak dalam keadaan duduk atau Anda tertidur pulas sampai mendekur, berarti sudah batal wudu. Kalau sudah batal wudu berarti kita berhadas kecil. Selanjutnya, hilangnya akal atau sebab mabuk
Misalnya Ananda mabuk, entah gara-gara apa nggak tahu, atau sakit tiba-tiba pingsan. Yang keempat, bersentuhan kulit yang bukan mahram. Ada mahram namanya orang yang bukan mahram yang boleh dinikahi. Jadi kamu pegang-pegang tersentuh perempuan berarti batal wudu. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Nah, ini Ananda sendiri bisa memahaminya, makanya jangan dipegang-pegang ya, apalagi mau sholat. Yang keenam, menyentuh lubang dubur. Ini juga membatalkan wudu. Nah, adapun tata cara berwudu, yang pertama kita berniat, nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Artinya sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini berniat ini di dalam hatinya artinya. Baru istinja atau cebok, yaitu membersihkan kemaluan depan dan belakang dengan air yang suci. Anda kan mau sholat, cebok dulu, bersihkan. Yang ketiga, membasuh tangan, basuhlah tangan sampai bersih. Habis dari cebok, bersihkan tangannya, cuci sampai bersih. Baru berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke mulut dan membuangnya lagi sampai 3 kali. Ambil air, masukkan ke mulut, goyang-goyang dalam mulut, buang lagi. Begitu caranya. Nah, yang kelima, istinsa, yaitu memasukkan air ke hidung 3 kali. Mulailah dengan hati-hati. Ini harus hati-hati ya. Nanti kalau tidak hati-hati bisa sakit hidung dibuatnya. Makanya dibuat masukkan air, buang lagi, masukkan air, buang lagi. Yang keenam, baru membasuh muka. Disinilah mulai pokoknya. Membasuh muka setelah membaca niat wudu. Maka sebelum membasuh muka, basang lagi niatnya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Baru basuhkan ke semuanya, mulai dari telinga kanan sampai telinga kiri, mulai dari tumbuh rambut sampai dagu. Di sini ada tempatnya tumbuh rambut sampai dagu. Baru membasuh kedua tangan, mulai dari ujung jari sampai siku. Berapa kali? 3 kali. Baru mengusap sebagian rambut. Nah, ini. Baru membersihkan telinga 3 kali. Membersihkan kaki sampai mata kaki. Membersihkan kaki ini harus bersih ya, bukan cuma dicelup-celupin aja. Baru yang terakhir, membaca doa setelah wudu. Setelah kita semua selesai rangkaian wudu, yang terakhir baca doa setelah wudu. Mana doanya? Ini dia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini dia doa setelah wudu. C. Tayammum. Tayammum ialah menghilangkan hadas kecil dengan tanah atau debu kering. Jadi Ananda boleh juga sholat walaupun dalam keadaan tidak bisa kena air. Tayammum hanya bisa dipakai untuk sekali sholat. Jadi kalau wudu kan, kalau belum batal wudu boleh dipakai berapa kali sholat boleh. Tapi kalau tayammum tidak. Tayammum hanya sekali untuk sholat. Nanti kalau kamu sholat zuhur, tayammum. Sholat asar, tayammum lagi. Tayammum dibolehkan jika kita dalam keadaan sakit atau tidak boleh kena air atau sudah mencari air. Misalnya Anda tersesat di gurun atau di hutan, sudah mencari air tak ketemu, bolehlah tayammum. Yang pertama caranya ialah berniat. Nawaitu tayammumi li istibahatis sholati fardalillahi ta'ala. Sengaja aku bertayammum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Baru tempelkan kedua tangan yang kering ke tanah yang kering, lalu tepukkan sekali ya. Gini dia, gini baru, baru sapukan ke muka sekali saja. Sapukan kedua tangan sampai siku selesai. Ini dia, sekali aja. Nanti banyak pula debunya di mukanya. Nah, yang terakhir latihan. Kerjakanlah soal di halaman 38 sampai 39. Tulis di buku catatan Ananda. Ayahanda kami tak punya buku. Ini ayahanda bantu. Ini dia soalnya. Dan ini juga soalnya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan sampai ada catatan yang terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.